Horas, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah ya. Ini 1 minggu lagi sudah 6 bulan genap ya, genap 6 bulan Bali G Academy setiap hari mengupas ya. Tapi sayangnya semua pada pengecut ya, terutama ini Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto ini ya, kedua penipu ini ya, anggota bahkan mantan ketua APDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang katanya mengeluarkan sertifikasi forensik untuk hadir di persidangan, terdaftar di Kemenminfo ya, Kemenkominfo, aduh susah sekali sih namanya ya, terdaftar di Kemenkominfo, tapi pendiri sekaligus ketuanya aja penipu. Harusnya kan itu harus dibuat jadi lembaga atau organisasi terlarang itu ya, dilarang ya, karena pendirinya saja sudah penipu ya. Muhammad Noah Lazar ini apa yang mau diharapkan ya, integritasnya hancur-hancuran, yang penting duit, yang penting jabatan ya, tidak peduli nasib orang direkayasa seperti itu, padahal korban rekayasa ya Muhammad Noah Lazar dan Christopher ini ya, pada saat di persidangan itu Jessica Kumala Wongso ada di depannya sebelah kanan. Kok 3 kali punya nurani apa yang kalian pelajari, nilai luhur yang kalian dapatkan dari orang tuamu ya, dari sekolahmu SD SMP SMA, sampai dari dosen kalian, apa yang kalian dapatkan ya, nilai-nilai itu ya, berbohong, menipu di persidangan ya, merusak kualitas CCTV, video CCTV, dan korban rekayasa kalian ada di depan kalian. Bahkan Christopher Hariman Rianto ini sampai geleng-geleng, sampai goyang-goyang kursi dia saking gak terbiasanya menipu ya. Dalam hidupnya ini mungkin sejak pagi sampai malam menipu mereka dua ini ya. Nggak ada nuraninya sama sekali pada seseorang ya, yang mereka buat, mereka rekayasa sehingga banyak pergerakan-pergerakan itu dituduhkan dan dipercayai oleh Hakim Binsar Gultom ini ya, terutama ya. Ini Hakim Binsar Gultom ini hakim paling bobrok tuh ya mungkin di dunia ini ya. Hakim paling bobrok, bobrok akalnya, bobrok juga moralnya. Ya, bagaimana ya? Hakim kan dibayar oleh rakyat itu supaya dia menggunakan kepintarannya ya, kecerdasannya ya. Ini saya anggap aja lah Hakim Binsar Gultom ini, Partai Hutapea dan Kisworo ini tidak berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Anggap aja lah saya masih meskipun di belakang layar saya nggak percaya ya mereka tidak berkomplot ya. Anggap aja lah mereka tidak berkomplot demi jabatan yang ditawarkan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Karena memang track recordnya setelah menangani kasus Jessica naik semua mereka tiga ini jadi hakim tinggi ya di pengadilan tinggi tingkat provinsi ya. Anggap saja lah Binsar Gultom ini yang kita bahas, Binsar Gultom dulu ya. Binsar Gultom ini anggap aja lah dia nggak berkomplot. Tapi kau kan dibayar oleh rakyat untuk cerdas, untuk pintar, sehingga siapapun ahli yang dihadirkan di persidangan di depanmu itu, di mejamu yang tinggi ya, itu tidak berani untuk menipu kau. Itu dibayar rakyat gitu loh, untuk cerdas, sama seperti dosen penguji. Ya, kalau mahasiswanya mencoba untuk menipu, dia akan takut, dia akan khawatir karena dosennya cerdas. Ya, kalau dosen bodoh, maka disitulah kesempatan mahasiswa itu menipu dosennya, karena dia sudah tahu kualifikasi dosennya bodoh. Ya, jadi menjadi bodoh, apalagi hakim atau dosen penguji, itu menciptakan peluang untuk ditipu, menciptakan peluang untuk dibodoh-bodohi, karena kalian tidak kritis. Ya. Itu Binsar Gultom, bobrokmu. Ya. Kalau kau dulu tidak berpihak,
kalau kau dulu ya kritis terhadap siapapun, ya, baik saksi, ahli dari kedua pihak, dari jaksa maupun pengacara, sama-sama kritis harusnya. Ya. Jangan kritisnya hanya dari pihak pengacara. Disitulah kesempatan kau dibodoh-bodohi. Ya. Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Ya. Disitulah kalian dibodoh-bodohi. Kalian atau kau, Binsar Gultom, dibayar rakyat bukan untuk dibodoh-bodohi, bukan untuk ditipu-tipu. Harusnya kau cerdas, pakai daya nalarmu, kritismu kepada both sides, ya, kedua pihak. Ini kan di persidangan, ya, khususnya CCTV. Langsung kau telan bulat-bulat semua penjelasan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya. Yang sudah kabur begitu pun kau telan bulat-bulat. Di TV kau bilang gak berpihak. Harusnya kan ada pertanyaan, ini kok kabur? Tadi saya lihat di kasir terang. Sama-samanya itu CCTV 1, kamera 1 saya lihat. Kan begitu kalau kau tidak berpihak. Ya? Tapi biarlah Tuhan yang membalas itu kalau kalian berkomplot. Saya tidak bisa menuduh. Kalau ada bukti tertulis seperti jaksa, saya serang itu. Ya. Inilah. Gimana ini, Binsar Gultom? Anda sekarang sudah usia berapa? Ya. Sudah akan check out sebentar lagi. Berdasarkan usia. Harusnya kau tampil ke depan. Ya. Bagaimana ini keputusanmu menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto yang kau telan bulat-bulat itu semua penjelasannya. Padahal kau sendiri di persidangan, ya, menduga-duga pun nggak bisa kau membedakan antara centerpiece, paperback pun nggak bisa. Oh, ini centerpiece, oh paperback. Kayak gitu kok yakin kali ya. Makanya jangan jadi orang, jangan sok pintar. Ya, sok pintar. Itulah. Kalau dalam bahasa Batak itu panggar jago namanya. Ya, sok jago. Ya, mentang-mentang duduk di jadi hakim sok paling pintar tong. Harusnya dengar kedua pihak. Ya, pakai daya kritis kedua pihak. Jangan satu ditelan mentah-mentah, satu ditolak mentah-mentah. Ya itu sudah berpihak lah kau. Ya. Semua penjelasannya Muhammad Noah Lazar, Christopher, kau telah bulat-bulat kalian bertiga. Ya. Oh itu centerpiece, oh itu paperback. Padahal penjelasannya Muhammad Nu centerpiece, menggeser centerpiece. Kau bilang, oh itu paperback. Di situ saja kau nggak bisa mengidentifikasi dari kabur gitu. Harusnya kan kau pakailah nalarmu. Kau jadi hakim bukan digaji oleh rakyat untuk menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi. Jangan kau bilang kau nggak bersalah ya di sini. Bersalah kau memutuskan anak orang lain berdasarkan video CCTV rekayasa. Walaupun kau nggak berkomplot, kesalahanmu adalah menjadi bodoh. Gampang dibodoh-bodohi. Ya. Menjadi hakim harusnya tidak bisa diperdaya dengan gampang seperti itu. Gitu. Menjadi hakim harusnya menjadi super smart. Apa nggak pernah kau kuliah matematika? Nggak pernah ada matematika, kemampuan matematikamu. Logika, nalar, matematik. Parah sekali. Ya. Harusnya ini fakultas hukum sebelum melahirkan sarjana hukum harus mengambil mata kuliah logika, mata kuliah matematika, 4 mata kuliah. Biar jangan gampang dibodoh-bodohi. Ya. Inilah, kebodohanmu itu menciptakan peluang untuk ditipu. Padahal kau dibayar rakyat bukan untuk gampang ditipu-tipu. Sekarang bagaimana sikapmu ini? Anak orang sudah 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di Septikus. Krishnamurti dengan video CCTV rekayasa. Ya, apa enggak malu kau dengan turunanmu? Ya, saya laporkan ini Binsar Gultom. Ya. Kalian bertiga, terutama kau. Ya, ke Komisi Yudisial. Paling udah dibahasnya ini di Komisi Yudisial. Membahas kalian. Betapa gampangnya kalian bertiga. Kayak three stooges. Gitu. Three idiots. Yang gampang sekali dibodoh-bodohi. Ya. Padahal menjadi hakim harusnya cerdas.
Menjadi hakim harusnya ditakuti. Karena apa? Bukan karena suaranya yang besar, ya, tapi karena kecerdasannya ditakuti. Ya, siapapun yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli, itu akan takut. Takut karena apa? Karena cerdas, kritis. Ini hakim tidak gampang diperdaya ini. Tapi karena kalian terlihat memang gampang ditipu, itu menciptakan peluang. Ya, peluangnya Tito Karnavian dan Krishnamurti, gitu. Asumsi saya tetaplah kalian tidak berkomplot, anggap aja. Meskipun nalar sangat tidak apa ya, tidak bisa saya bunuh-bunuhin nalar saya. Inilah Binsar Gultom, 37 bukti ilmiah itu. Ya. Dan sampai sekarang ahli yang kau percaya itu, ahli pendusta, penipu, ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, kemana lah itu? Sudah saya sebut-sebut sejak November 2023 namanya dia. Kalau saya salah sudah apa? Dituntut saya di pengadilan. Kemana lah mereka dua itu? Kombes Pol itu sekarang Muhammad Noah Lazar. Pengecut, penipu itu sekarang. Di baris krim sana, dilindungi Kapolri itu. Listio Sigit Prabowo. Inilah 37 Binsar Gultom, ya, akan menjadi novum, ya. Bagaimana video CCTV rekayasa kalian pakai untuk memutuskan. Percaya diri kali kalian dengan apa, nggak pernah kalian lihat CCTV seumur hidup kalian, kok bisa kabur kayak gitu? Ya. Harusnya kan kalau pernah di rumahmu ada CCTV, kau lihatlah monitor itu. Di rumah saya jajamnya. Kenapa di sini kok tiba-tiba kabur? Harusnya gitulah otakmu kalau ada nalarmu sedikit. Ya. Apa di rumahmu nggak ada CCTV atau di kantormu? Keterlaluan. Memutuskan memenjarakan anak orang lain karena mentang-mentang bukan anakmu. Ya. Ya, perkara hukuman pasal 340 KUHP, main-main kalian terhadap nasi orang. Ya. Mentang-mentang hakim kau, ya, berharga kau di meja sidangmu itu aja. Bagi orang lain, apalah kau, logikamu membedakan yang tajam aja nggak bisa. Harusnya kan pertanyaanmu kritis biar takut Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto menipu kau. Tapi kalian terima semua. Naiklah kalian ke hakim tinggi. Semua. Bangga pula kau di apamu, profilmu lihat. Hakim kopi sianida, hakim kopi sianida. Di profilmu itu kau taruh. Aduh, terlaluan kau. Bobrok. Bobrok akal, bobrok nalar, bobrok mental juga. Kalau nggak bobrok mental kalian bertiga, coba. Kalian harusnya tampil ini, bertiga. Itu loh. Uji itu. Apa saya itu 37 bukti ilmiah saya itu. Pada ahli yang independen. Ya. Karena ilmiah artinya bisa diuji oleh siapapun. Harusnya kalian tampil bertiga minta maaf. Anak orang lain sudah kalian putuskan pakai video CCTV rekayasa. Ya BAP-nya pun rekayasa. Ya fakta persidangannya pun rekayasa. Biar kau tahu. Ya, para jaksa pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi, Sandiandiga, Sugi Carvalho, Haribowo, Mailani Wumun, dan Wahyu Oktaviandi itu juga menipu kalian. Kenapa kalian ditipu? Karena kalian bodoh. Gitu. Kebodohan menciptakan peluang untuk ditipu. Makanya pintar jadi hakim. Ya. Kenapa saya bilang kalian dibodohi, ditipu? Inilah mulutnya si Sandiandika ini. Ini di persidangan mengatakan, izin yang mulia, kami tidak menyentuh, mengubah sama sekali. Flash disk. Apa yang saya tangkap bahasa? Berubah terus, baik jumlah folder maupun isi folder. Itulah ditipu kalian. Ya. Kalau asumsi saya, kalian tidak berkomplot dengan para jaksa itu juga. Lah kalian dipermalukan lah kalian. Di YouTube Bali Academy ini, saya bongkar semua. Tuh, terlaluan. Ya. Makanya garis bawah itu Gultom. Orang yang panggar jago, sok pintar, itu adalah orang bodoh. Gitu. Kenapa kalian dibodoh-bodohi jaksa sama ini, polisi ini? Tito Karnavian, Krishnamurti sama Muhammad Noah Lazar. Karena kalian gampang dibodoh-bodohi. Ya.
gampang dibodohi, menciptakan peluang untuk ditipu, dibohong, direkayasa. Gitu. Ya. Saya sudah bilang di pengadilan, di sidang itu, ada rekayasa, ada beda resolusi. Kalian abaikan, kalian telan bulat-bulat itu kopas semua. Ya, penjelasannya Muhammad Noah Lasar dan Christopher Hariman Rianto itu, kalian telan bulat-bulat kopas menjadi pertimbangan kalian di naskah keputusan itu. Apa? Alasannya apa? Inkrah. Ya inkrah lah, mereka juga hakim-hakim di atasmu nggak paham kok tentang itu. Gitu loh. Memang paham. Tetapi kau kan sebagai hakim yang menyaksikan video CCTV yang direkayasa itu, yang kabur-kabur itu, harusnya kau filter pertama harusnya. Ya, filter pertama karena kau yang menyaksikan itu. Jangan bawa hakim tinggi. Mereka nggak melihat video itu. Cuma membaca berkasnya mereka. Sudah prosedural, normatif, udah beres. Kan begitu mereka. Kau lah sebagai hakim yang memfilter, oh ini tidak layak ini. Karena saya sendiri tidak bisa melihat apa itu paperback, apapun yang ada di meja itu sudah kabur. Bayangkanlah, 2 juta piksel per frame, 1920 kali 1080. Dikaburkan Muhammad Noah Lasar dan Christopher menjadi 960H, 960 576 piksel. Jadi kabur itulah yang kau amati selama di persidangan. Sudah saya buat, argumen saya di persidangan tuh kau catatnya itu di naskah keputusan itu. Beda resolusi, tapi kau abaikan. Itulah sok pintar, sok jago, panggar jago. Padahal bodoh. Harusnya kan kalau kau memang smart, hakim pintar, ya harusnya tanyakan ahli lain yang netral. Karena ini berseberangan orang ini dua ini. Ya, saya tidak tahu apa-apa di bidang ini. Kutanya lebih dulu, dosen sini, dosen itu, ahli ini. Minimum 3 pendapat ini bagaimana ini? Di metadatanya katanya ada beda resolusi. Apa maksudnya ini? Itulah. Udah saya bilang direkayasa, tempering, manipulasi ilegal. Tetap aja kau telan bulat-bulat penjelasannya Muhammad Noah Lasar. Kacau lah kalian. Makanya gue bilang bobrok akal, bobrok nalar, dan bobrok moral. Kalian bertiga itu. Ya. Tutuplah saya. Bukti saya ilmiah. Nggak bisa kau tuntut 37 bukti ilmiah itu. Kalian bersembunyi lah kalian di pinggir-pinggir check out dari dunia ini. Ya nggak bisa apa-apa. Harusnya kan kalian tampil ke depan. Kami minta maaf. Kami akan benahi putusan kami. Karena kami dulu dibodohi. Kenapa kami dibodohi? Ya karena kami menciptakan peluang untuk dibodohi. Berpihak. Berpihak itu bukan karena gestur. Tetapi berpihak di keputusan kalian. Semua diabaikan. Semua, bukan hanya ahli saya ya. Semua ahli dari Jessica, semua kalian abaikan. Ya, nggak ada alasan pengabaian itu. Atau karena pertentangan argumen yang kalian logikakan. Bukan, ya suka saya. Itu kan kebijakan hakim untuk punya hak untuk mengabaikan. Terserah saya. Kan begitu otakmu. Seolah-olah kau paling pintar kau. Ya, ya inilah kalau dalam bahasa Batak inilah dibilang pamalo-malohon. Panggar jago. Sok pintar. Sok jago. Padahal nggak paham apa-apa. Ya. Sangat yakin kau dengan video yang kabur-kabur itu. Akhirnya ditipu lah kau. Itu pun kalau nggak berkomplot kalian. Ya. Kalau di luar negeri follow the money. Ya. Siapa yang dapat benefit dari keputusan ini? Semua kalian dapat benefit. Muhammad Noah Lasar naik dari AKBP jadi Kombes Pol. Tito Karnavian dari Kapolda menjadi Kapolri. Krisnamurti dari Kombes menjadi Brigjen dan sekarang Irjen. Naik semua kalian. Ardhito Muardi dari jaksa biasa menjadi kepala kejaksaan negeri di Jakarta. Setelah itu Aspidum Jakarta Timur. Sugi Carvalho juga begitu. Haribowo juga Aspidum DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi pernah
kepala kejaksaan negeri. Bayangkan, semua dapat benefit. Kalian bertiga jadi hakim tinggi. Bayangkan, ya, keputusan berdasarkan rekayasa dan kalian naik jabatan. Berarti kalian naik jabatan karena rekayasa. Terimalah karma itu. Ya. Anak orang lain kalian penjarakan dengan bukti rekayasa. Kalian naik jabatan. Memangnya negara ini negara milik nenek moyangmu, Binsar Gultom. Kok bisa kalian dengan enteng memutuskan pasal 340 KUHP? Ya? Padahal kau sendiri meraba-raba pun nggak bisa kau. Di persidangan ini saya kasih contohnya lagi. Nah ini inilah kau, Binsar Gultom. Ya, membedakan centerpiece, paperback, ya, nggak bisa kau bedakan. Saking kaburnya ini, padahal tajam harusnya kamera itu. Ya, untuk 2 juta piksel, jangankan 12 meter, 50 meter pun masih bisa kita bedakan objek itu. 50 meter pun huruf angka dari plat motor pun, plat mobil motor bisa diidentifikasi. Ini cuma 12 meter ini. Begitu rusaknya ditaruh Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimarianto, dan jenderal penipu, pengkhianat rakyat, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Ketika pelayan selesai menyajikan koktail, terdakwa mengambil gelas koktail yang ada tadi diletakkan di ujung. Itu terlihat ditarik, ya. Terus jalan. Saya besarkan. Ya, kalau kita lihat, ya itu centerpiece yang untuk dudukan menu yang putih yang dipakai tanda kursor itu hilang, bergeser, diambil apa? Dudukan menu itu. Paperback. Bukan paperback. Kalau kita di Itulah suaramu itu. Yang dia bilang centerpiece apa? Paperback. Bayangkanlah, begitu yakin kau menghukum anak orang 20 tahun penjara, ya, kau sendiri pun sebagai hakim di situ tidak bisa membedakan bentuk centerpiece dengan paperback. Bayangkan, ya, tatakan meja, tatakan apa itu, tempat menu dan iklan. Ya, bayangkanlah, siapa yang bodoh sekarang mau ditipu-tipu? Ya kaulah bodoh. Dan sialnya rakyat menggaji orang bodoh untuk jadi hakim. Itu nasib rakyat. Udah bodoh, sok pintar lagi. Ya, inilah kau. Kalau smart kau, saya tidak bisa membedakan itu. Dari mana Anda tahu itu paperback, centerpiece, segala macam. Kan bisa kau karang-karang itu. Mana bisa saya percaya kayak gini, kabur-kabur kayak gini. Ya. Harusnya kan begitu nalarmu. Langsung hilang apamu ya. Nalarmu begitu kalau si penipu Muhammad Noah Lazar Christopher itu menjelaskan, langsung hilang nalarmu. Harusnya kan kau bilang itu, saya lihat udah susah ini saya lihat ini. Carilah bukti lain ini, kabur ini. Begitu kau. Kalau ada nalarmu sedikit. Ya. Parah. pukul 16.28.40. Ya, itu pada pukul 16.28.40 kita lihat. Ya, zoom lagi. Terus ya, stop. Jalani. Terus. Ya, itu paperback bergeser. Ya. Sejajar Paper tadi ya menjadi seperti yang di depan kita bergeser menutupi dari depan. Yang centerpiece ada di menutupi gelas. Iya, betul sekali. Sekaligus menutupi gelas, malah kebohongannya Muhammad Noah Lazar kau tambah-tambahi. Sekaligus menutupi gelas. Oh, paperback. Oh, tadi belum sejajar. Bayangkanlah, bagaimanalah kau mengidentifikasi apa saja yang ada di atas meja itu nggak bisa. Yakin kalilah kau memutuskan anak orang lain 20 tahun dengan 340 KUHP, ya, KUHP. Mentang-mentang hakim kau suka-sukaku. Ya.
Seolah-olah hakim itu, posisi hakim itu, nenek moyangmu yang bayar gajimu. Ya. Udah aku bilang, untuk menjadi hakim digaji rakyat itu harus cerdas, cermat, teliti, detil. Bukan gampang ditipu-tipu. Untuk apa rakyat membayar hakim yang gampang ditipu-tipu? Gampang ditipu-tipu karena apa? Karena bodoh, sok pintar. Jadi belum sejajar. Paperback. Sekaligus menutup gelas itulah. Kau tambahi lagi penipuannya Muhammad Anwar Al-Azhar. Bayangkan ya. Parah segala moralitasmu loh. Malu aku, malu. Oke, pemirsa, ini kita tonton dulu ya bagaimana Binsar Gultom mempertontonkan kebodohannya dan keyakinannya ya. Sudah ditipu-tipu Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher dengan video yang sudah direkayasa aja, yakinnya masih seperti ini di TV nih. Aku ya lagi. Ini persidangan, pokok persidangan yang akan dan tengah berlangsung saat ini. Saya tanya Pak, saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan, sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Komentar Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini akan saya jelaskan ya kebenarannya, jadi tidak hanya dari satu pihak, gitu ya. Silakan Pak. Jadi pertama saya mau mengatakan ya, hentikan ya polemik tentang masalah ini, jangan sampai menggeser ya satu persoalan lain, karena kita sekarang lagi sedang fokus untuk menyelesaikan perkara ini tuntas secara adil ya, tanpa memihak kepada siapapun. Perlu dicatat, kalau penasehat hukum itu kan khusus memang membela, mendampingi daripada si terdakwa. Jaksa adalah menuntut. Ya, bagaimana supaya terbukti bersalah si terdakwa. Sedangkan hakim itu adalah netral, tanpa memihak kepada siapapun. Ngomong kosong. Ya. Dengan kau telan bulat-bulat keterangan penipu Muhammad Noah Al-Azhar dengan video CCTV yang kok rekayasa itu, yang berkabur itu, nggak ada pertanyaan netralmu. Ya, kalau kau nggak berpihak, sudah kau tanya kualitas CCTV itu, kenapa kabur buram seperti itu, gitu loh. Ya, harusnya kan kau tanyakan itu kalau kau nggak berpihak. Ya. Aduh, parah sekali, menyangkal lagi orang ini. Malu awak. Ya. Jadi, pertama yang perlu kami sampaikan, sebenarnya mulai dari awal pertama persidangan, sudah mulai nampak gelagat daripada penasihat hukum meminta supaya pakaian daripada si terdakwa mengenai rompi jangan dipakai. Karena mengganggu katanya kepada proses persidangan. Tidak lazim biasanya itu. Kami kabulkan. Ternyata kami majelis mengabulkannya. Karena yang penting perkara berjalan lancar. Kedua, ketika terjadi pembuktian daripada jaksa, ini dibantah habis-habisan. Seperti itu bukti kopi cyanida, botol ya yang di gelas ya, sampai akhirnya itu majelis mengetuk palu agar menghentikan itu. Terus itulah kau bodohmu ya. Di kamera CCTV 3 dan 2 harusnya dapat itu bagaimana Devi Siagian merapping, dia membungkus itu ya, malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Sisa kopinya pun bisa terlihat di situ.
ya, di wrapping jadi 2 gelas 1 botol, 2 botol 1 gelas, bisa dilihat di situ. Tapi justru dihancurkan di situ sama Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimarianto. Ini disitulah kebodohanmu. Memutuskan perkara 340 KUHP itu butuh hakim yang cerdas, tidak bisa ditipu-tipu harusnya. Karena itu menyangkut ya, maksimum hukuman mati nyawa orang. Jangan kayak Tuhan kau. Bukan Tuhan kau, entah dari mana kau. Ya, hanya karena kuliah hukum terus jadi hakim, terus memutuskan jadi Tuhan. Memutuskan nyawa orang lain. Harus nalarnya, harus smart, harus cerdas, tidak bisa gampang ditipu-tipu kayak kau. Nyawa orang lain ini. Bukan nyawa anakmu, nyawa anak orang lain. Harusnya kau, aduh. Kenapa itu abu-abu itu? Saya lihat kamera CCTV 3 kok tiba-tiba abu-abu. Setelah Mirna Salim datang, 17-17 kok bisa langsung abu-abu itu kamera CCTV 3. Ya di ujung koktail bar itu, meja koktail bar itu. Di situ Devi Segian merapping. Harusnya kelihatan. Sisa minuman yang mereka cicip-cicip semua yang diminum Mirna Salim, itu kelihatan. Warna kopinya pun harus kelihatan. Bahkan yaitu 2 gelas atau 1 botol atau 2 botol 1 gelas itu harusnya kelihatan. Malah dihancurkan resolusinya oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Itulah scientific crime investigation omong kosong. Ya, Mabes Polri parah. Scientific crime investigation omong kosong ya. Di depan aja scientific crime investigation. Di belakang berlawanan ya. Sudah bukti material tajam pun tegas tajam, video CCTV dibuat malah kabur. Yakin kali kau sekarang parah. Malu. Sambungan lagi, ya. Ketika ada satu rekonstruksi ya kami buat di persidangan, karena secara spontan memang Inilah bodohnya juga kau. Ya, kalau kau cermat, nggak perlu kau rekonstruksi. Untuk apa kau rekonstruksi? Kalau di video CCTV itu sudah tajam, sudah jelas semua. Ini kan karena kabur, kau lihat. Kau rekonstruksi lah di situ sesuai dengan rekayasa Muhammad Noah Lazar. Itu logikanya. Ngapain kau rekonstruksi di pengadilan kalau video CCTV-nya tajam nggak dikabur-kaburkan? Ini kan karena kau merasa kabur, kau rekonstruksi lah di pengadilan. Harusnya kan bukti material itu yang paling penting daripada kesaksian. Video CCTV itu bukan rekonstruksimu. Yang ada di CCTV yang lebih valid, bukan rekonstruksimu. Banggar jago kau. Bodoh-bodohin lah kau sama saksi ahli penipu gini. Pertanyaannya sudah berapa kali kalian begini nih di sidang. Nasib anak orang. Ya bak. Malu aku sebagai orang Batak. Malu. kami ingin untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya perjalanan perkara itu, karena waktu itu CCTV belum jalan. Jadi Nah inilah, CCTV belum jalan. Padahal selama saksi fakta, udah diputar jaksa itu CCTV itu, yang kabur-kabur itu. Di tangan jaksa pun sudah versi rekayasa itu. Isi folder. Jumlah folder pun sudah berubah waktu demi waktu itu. Di tangan para jaksa penipu itu. Pimpinan Ardhito Muardi. Itu lagi. Harusnya kalau bukti material itu tanpa intervensi, tanpa manipulasi, nggak perlu kau rekonstruksi di pengadilan. Cukup yang ada di bukti material itu, yang tidak direkayasa itu. Bukan rekonstruksimu. Rekonstruksimu itu kan versinya jaksa penipu itu, yang sudah direkayasa juga flash disknya oleh Muhammad Noah Lazar. Atas perintah siapa? Ya logikamu lah dulu. Itulah. Ya, itulah satu lagi lah ya, Nur Samran Subandi itu ya. Kalau kalian cermat, kalian detil, ya, prediksinya dia hitung mundur 90 jam sekian-sekian itu dia bilang 16.39. Padahal kalau kalian cermat, maka itu menjadi 16.20.
Jessica masih di kasir 1620 1621 membayar. Itulah tidak cermat kalian telan bulat-bulat perhitungan manipulatifnya Nur Samran Subandi. Ya, udah model matematikanya pun kuadratik. Nur apa? Siapa? Siapa ini? Binsar Gultom. Pernah nggak belajar matematika kau? Ya, model kuadratik untuk penguraian cyanida itu begini. Ya, parabola terbuka setelah turun naik lagi dia. Bayangkan bisa panen itu Nur Samran Subandi. Panen cyanida dari gelas itu. Kalau pakai model matematika hancur kayak gitu. Situ aja logika kalian ya. Parah. Ya. Dengan model matematika kuadratik untuk penguraian cyanida versi Nur Samran Subandi. Bisa panen itu. Bisa menjadi menuju tak beringga itu model matematikanya itu. Bisa panen dari gelas itu. Nggak usah pabrik cyanida. Ya. Dari gelas itu aja bisa panen selama-lamanya itu. Kalau pakai model matematikanya Nur Samran Subandi. Itulah kalian tidak detil, tidak cermat. Itulah. Hitungan mundurnya pun salah. Nur Samran Subandi itulah kalian nggak. Kalian telan bulat-bulat terus. Harusnya kalian hitung lah manual. Oh iya ya. Oh, berapa tadi? 90 jam sekian. Dari 10 Januari 2016, 10.30 siang. Dikurangi 90 jam sekian menit. Lah, kok di hitungan saya manual ini kok jadi 6 Januari pukul 16.20. Harusnya begitu kau itu mundur. Bukan menerima mentah-mentah terus minta gajian tiap bulan. Jadi hakim dibayar rakyat kok jadi bodoh. Rakyat itu menggaji hakim supaya pintar. Memutuskan bukan gampang diburu-burui kayak kalian. Memalukan. Patak pula. Memalukan ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.